Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, dalam kesempatan video kali ini saya mengajak kalian untuk mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan serta renungan singkat, tapi mudah-mudahan ini boleh bermakna bagi kita semua. Nah, sebelum itu perkenalkan saya Selin Sengke. Saya anggota Komisi Pelayanan Pemuda di Jemaat Gemim Kiras Kawilai. Dan sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita hening sejenak, kita berdoa, kita kunci tangan dan tutup mata. Tuhan, pada kesempatan ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lewat video ini. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan supaya dapat menjadi berkat buat kami semua. Buat kami, pemuda Gemim Kiras Kawilai yang akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan kali ini, dalam video ini saya akan membawakan renungan yang sangat singkat, tapi mudah-mudahan ini boleh bermakna buat kita sekalian. Dan saya mengambil judul Kaya Harta Tetapi Miskin Rohani. Teman-teman sekalian, kesengajaan-kesengajaan yang terjadi antara si kaya dan si miskin bukanlah merupakan hal yang baru kita dengar. Bukan hal-hal apa saja yang dilakukan oleh si kaya seperti pemerasan, penindasan, pelecehan, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh si kaya sebagainya terhadap si miskin sudah bukan rahasia lagi. Nah, teman-teman, begitu pula respon orang miskin terhadap perlakuan yang mereka terima, merampok, membunuh, dan lain sebagainya, yang sudah menjadi berita-berita setiap hari mewarnai hampir seluruh surat berita. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bila hal ini sudah bukan rahasia lagi, maka pihak berwenang seharusnya mengambil sikap untuk melakukan sesuatu seperti halnya Yakobus yang mengancam orang-orang kaya pada zaman itu. Nah, teman-teman, ia tidak mengancam kekayaan mereka, melainkan ia mengancam sikap daripada mereka. Orang-orang kaya itu menjadi sombong, serakah, tidak jujur, dan memiliki kecenderungan untuk menindas orang-orang miskin tersebut, orang-orang yang mereka anggap rendah derajatnya. Teman-teman yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, mereka merasa mereka dapat melakukan apa saja sesuai keinginan mereka, termasuk keinginan tidak membayar upah kaum buruh yang bekerja pada mereka. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kencaman Yakobus ini juga ditunjukkan pada orang-orang kaya di zaman itu. Harta dan kekuasaan membuat mereka merasa paling berhak melakukan apa saja sekehendak hati mereka tanpa memikirkan kepentingan orang lain dan perasaan orang lain. Misalnya, upah buruh di bawah UMR atau upah minimum regional, bertindak semena-mena terhadap pembantu rumah tangga, membeli hukum, membayar aparat untuk membungkam kebenaran, dan lain-lain sebagainya. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang kaya itu tidak dapat bisa dilawan. Mereka memiliki harta dan kekuasaan untuk mempertahankan diri mereka. Jadi sebaliknya, orang-orang miskin tidak dapat berbuat apa-apa selain hanya mengeluh dan bermohon. Nah, teman-teman, untuk semua perbuatan ini, Yakobus dengan tegas mengatakan bahwa Allah sendirilah yang akan menghukum mereka, sebab perbuatan mereka telah Allah lihat dan jeritan mereka telah Allah mendengar. Jadi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini sebenarnya orang-orang seperti ini kaya materi tetapi miskin mereka. Mereka tidak memiliki kepekaan terhadap kebutuhan
dan kepentingan orang-orang di sekitar mereka. Seandainya mereka memiliki hati nurani, mereka mungkin kesenjangan ekonomi, sosial, relasi dengan orang-orang miskin sedikit demi sedikit akan terkikis. Ya teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ya harta benda kepunyaan kita tidaklah kita akan bawa ke surga, melainkan perbuatan baik kita, apa yang kita lakukan di dunia ini membuat kita menjadi lebih baik, maka itulah salah satu kunci kita masuk surga. Ya, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Apakah kita termasuk dengan golongan dalam bilangan orang yang kaya dan miskin nurani? Setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Jadilah orang percaya yang memiliki keprihatinan dan kepedulian terhadap sesama kita. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya video ini berjalan dengan skala baik dan renungan yang singkat pula ini berjalan dengan skala baik. Terima kasih semua yang telah menonton video ini. Semoga teman-teman boleh mendapatkan hikmat dari video ini, boleh apa yang saya ucapkan tadi atas kebenaran Tuhan dan kalian yang sudah mendengarkan ini mudah-mudahan menjadi wawasan buat kalian semua dalam menjalankan kehidupan sehari-hari kalian. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Selamat hari Minggu dan Shalom.